Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat KKC yang saya banggakan. Menurut logika sederhana, dua kaki kanan dan kiri akan dapat berjalan atau berlari lebih cepat dibandingkan jika hanya kaki kanan atau hanya kaki kiri saja yang melakukannya. Menurut logika sederhana, dua tangan kanan dan kiri itu akan mampu mengangkat benda yang lebih berat, lebih banyak dibandingkan hanya salah satunya saja yang melakukannya. Berdasarkan logika sederhana, dua orang yang bekerja sama itu akan lebih efektif, akan lebih produktif dibandingkan jika hanya satu orang yang melakukan pekerjaannya sendirian. Begitu juga dalam kehidupan suami istri. Ketika seorang laki-laki dan perempuan membangun mahligai pernikahan bersama, maka idealnya produktivitasnya itu akan lebih dinamis. Pekerjaannya akan lebih efektif karena keduanya itu akan memiliki rasa tanggung jawab atau sense of responsibility yang lebih tinggi dibandingkan di saat keduanya masih hidup sendirian. Seorang lelaki tatkala dia telah menjadi suami bagi istrinya, maka dia akan mulai menghilangkan sifat ego, rasa individualistik yang sebelumnya hanya bermain pada ranah-ranah individu dirinya semata. Bagaimana mudarat dan maslahat dari kegiatannya, pekerjaannya, perkataannya, itu hanya berpengaruh pada dirinya, itu yang ada pada mindsetnya. Begitu juga ketika seorang perempuan sebelum dia memasuki jenjang pernikahan, memiliki mindset yang sama dengan laki-laki. Tapi ketika seseorang telah memasuki jenjang pernikahan, maka dia akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Sang suami ketika dia tidur, ketika dia bangun, ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas, dia yakin bahwasanya ada satu sosok di sampingnya yang menuntut dia untuk mempertanggungjawabkan daripada status dirinya sebagai seorang suami. Dan begitu juga seorang istri. Ketika dia beraktivitas, dia memasak, dia menyetrika, dia mencuci, dan hal-hal sederhana yang dia lakukan di dalam rumahnya, maka rasa tanggung jawab yang besar akan membuat dia bekerja lebih baik, lebih tinggi dibandingkan saat dia sendirian. Nah, hal inilah yang dikatakan dalam salah satu penelitian di Amerika Serikat beberapa tahun silam, yang membuat kecenderungan pernikahan kalangan muda di Amerika itu meningkat. Bukan karena mereka itu menganut seks bebas, lalu kemudian MBA, married by accident, lalu kemudian dalam usia muda mereka menikah, bukan sekedar itu. Tapi karena mereka melihat bahwa dengan menikah, rasa tanggung jawab itu tumbuh secara drastis, keberanian untuk mengambil keputusan itu lebih cepat, dan sejenisnya. Sehingga kemudian ini yang melahirkan positive reason, motivasi yang positif untuk kalangan muda di Amerika beberapa tahun silam, itu menunjukkan grafik yang meningkat mereka memasuki jenjang pernikahan. Sahabat KKC yang saya banggakan. Di satu sisi, ketika seseorang atau anak muda itu memasuki jenjang pernikahan, efektivitas kerja, produktivitasnya itu akan meningkat. Kenapa? Karena dia mendapatkan penyaluran syahwat secara teratur, secara halal dan menenangkan. Hal itu akan membuat hormon yang ada pada dirinya itu muncul dan meningkat secara positif. Seorang pakar kesehatan di Amerika Serikat juga mengatakan bahwa keteraturan, ketenangan, kebahagiaan dalam menyalurkan gejolak syahwatnya itu akan membuat seseorang itu juga menjadi lebih tenang. Dan ketika seseorang itu hormonnya adalah hormon yang positif, yang melahirkan ketenangan, kebahagiaan, kelapangan hati, maka ritme hidupnya juga akan lebih sehat. Ritme hidupnya akan lebih baik. Maka ketika seseorang, atau kita sebutlah anak muda, memastikan dirinya untuk memasuki jenjang pernikahan, idealnya dia akan lebih dinamis. Idealnya dia akan lebih produktif. Karena dengan pernikahan, secara sederhana akan membuat irama dan jadwal hidupnya itu akan lebih teratur. Akan lebih teratur. Dan keteraturan inilah yang akan membuat irama kerjanya juga akan menjadi lebih baik.
alur berpikirnya akan lebih sehat. Nah, inilah di dalam Islam yang disebut dengan karakter dan sifat ar-rasyid. Ya. Kemampuan untuk menetapkan sikap secara tepat. Ar-rasyid ini akan memberikan kita kemampuan untuk menakar baik buruknya tindakan kita. Ya. Sehingga ar-rasyid ini akan mampu menuntun langkah seorang suami, akan menuntun sikap seorang istri untuk kemudian menghindarkan keduanya dari sikap dan kata-kata yang menyinggung dan tidak berkenan bagi pasangannya. Itulah pentingnya sifat ar-rasyid dimiliki oleh seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan. Karena membuat dia menjadi lebih fokus, membuat dia lebih teliti, membuat dia lebih disiplin, membuat dia lebih jernih dalam menentukan sikap dan perkataan. Dan kita mengetahui bahwa keributan-keributan rumah tangga kadang-kadang itu disebabkan oleh ketidakmampuan kita, ketidakjernihan kita di dalam menentukan sikap dan perkataan yang ternyata menurut kita itu hal yang biasa saja, tapi itu menyakiti dan menyinggung, tidak berkenan bagi pasangan kita. Disinilah pentingnya sifat ar-rasyid, karena dengan sifat ar-rasyid itu akan membuat kita memiliki kemampuan untuk menalar apakah yang kita akan katakan, yang akan kita tempuh itu baik bagi kita seorang ataukah baik bagi kita berdua. Inilah yang harus dikembangkan oleh seorang laki-laki, seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Sifat ar-rasyid adalah hal mutlak yang harus muncul, yang harus dimiliki oleh kita tatkala akan memasuki jenjang pernikahan. Karena disitulah standar daripada kematangan berpikir kita, kedewasaan sikap kita, dan kematangan berpikir serta kedewasaan bersikap adalah merupakan salah satu daripada sebab untuk kebahagiaan rumah tangga dapat terwujud. Barangkali demikian, Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.